Ya, guys, balik lagi di opini amatir, opininya para amatir yang penuh ke sotoy-sotoyan. Ada gua Mamat dan Mahathir, Mahathir, anjay. selalu Selalu. amatir. Langsung aja Tir. Menurut Ah, lu gimana nih? Kemarin kita sudah memprediksi salah satu pertandingan yang hasilnya di luar ekspektasi, Tir. Kita mulai dulu deh dari Spanyol Maroko, Tir. Parah, Tir. Coba gimana, Tir, dari lu? ah. Itu yang pertandingan Piala Dunia 2022 yang gue tonton paling seru, Mas. Oh gitu. Iya, walaupun hasilnya kosong-kosong ya, tapi Nah, nggak tahu kenapa seru aja gitu. Dan sesuai prediksi ya, iya. Maroko itu mainnya sangat defense, Ya, parkir bus benar, banget. benar. Sampai-sampai si El Nesri di garis pertahanan ya. Parah, parah. Ya, Benar, gue ngeliat di situ Spanyol kebingungan banget ya, terlalu mengandalkan Pedri dengan umpan-umpan silang dari, bukan umpan silang ya. sih, umpan lambung dari Umpan tengah kayak lambung. gitu. Hmm. Cuman nggak ada hasil. Terus juga line up pertama di mana Spanyol tuh nggak punya goal getter tuh dia kan tuh si Oh Morata iya, tuh. Akhirnya dia main di babak kedua apa ya, babak kedua kalau nggak salah. Dia mainin si depannya tuh Dani Olmo, si Asensio, sama kiri Ferran Torres. Nah di situ kan kita lihat di sana tuh nggak ada goal getter ya, ya, dan itu nggak berfungsi pas lawan Maroko. Beda dengan pas lawan Costa Rica yang ngebantai tuh, nggak, Morata juga belum main di situ di ya. babak pertama. Ya akhirnya kesulitan dan ditahan imbang 0-0, terus dia adu penalti. Yang terbaik adalah kiper Maroko si Bono, itu kacau, Kacau, terbiasa. kacau. Mungkin karena dia main di Sevilla dan track record klub-klubnya juga kebanyakan dari klub Liga Spanyol, mungkin udah terbiasa kali ya sama Oh ya, benar. pemain-pemain Spanyol, di mana pasti sebelum sebelum pertandingan dimulai pasti mereka prediksi setiap pemain dari mau tendang ke kiri, misalkan si Ya. Morata terbiasa kalau penalti ke kanan atau ke kiri, pasti mereka prediksi itu dulu. Bono terbaik, Bono tiga terbaik. save nggak ada yang masuk. Parah, Pak. Itu parah banget Kalau sih. menurut lu gimana tuh, Mas? Emang sesuai Menurut lu gimana tuh? sesuai prediksi ya. Emang emang apa jalannya pertandingan emang bakal alot dan bakal parkir bus seperti yang kita Hmm, bahas di podcast sebelumnya ya. iya, Tapi gue tidak menyangka karena tidak menyangka adalah Maroko yang akhirnya berhasil keluar juara gitu, keluar lolos ya, menang babak hmm, adu penalti. Ternyata setelah gue lihat-lihat, mental ini berpengaruh amat sangat besar sih Tir. Mental ya gitu. benar, Karena emang kalau kita lihat yang main ini anak-anak muda, anak-anak muda nih Tir. Kayak ya benar, Gavi masih bocah, masih ingusan, Pedri lah gitu dan apalagi apa namanya buntunya mandulnya si penyerangnya Spanyol si Alvaro Morata. Aduh, hmm, bener-bener bener-bener cara lainnya tuh yang dilakukan cuma bisa crossing 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 dan kayak apa ya namanya berbau frustasi gitu, spekulasi iya, berbau frustasi jadinya gitu. Jadi kalau iya, kalau bener-bener bener-bener gue ngelihatnya bener-bener kayak apa namanya Barca lawan Inter zaman dulu, bener-bener yang bisa dilakukan cuma crossing sih kayak gitu. Tapi iya, tapi yang gua salut ya, emang Maroko ini bener-bener niat untuk menang tuh emang bener-bener Spartan banget orangnya gitu. Menang gitu apalagi pas penalti ya kelihatan banget orangnya bener-bener fokus dan nggak ciut gitu. Kalau lo lihat mukanya tuh kayak mukanya tuh iya, nggak pede gitu loh pemain-pemain Spanyol gitu. Jadi kayak gerakannya tuh juga kelihatan kan kayak aduh aduh kemana nih kan. Kalau kalau iya, pemain-pemain si Maroko tuh kayak nendang penalti itu mantep gitu, set hmm, gitu udah set mau masuk mau kagak yang penting mantep dulu nendangnya kayak gitu. Kalau gue sih benar, menurut gue sih Maroko pantas untuk melaju sih menurut gue Tir, meskipun di luar iya, ekspektasi karena dia lolos ya gitu. ya sebenarnya kemarin penalti itu nggak seharusnya terjadi, karena ada beberapa peluang dari Maroko, dari Spanyol tuh ada juga sebenarnya, Mas. Itu Ya, kalau lu nonton itu nomor 21 Maroko bikin gua gregetan, itu kacau bener, depan gawang iya, nggak masuk. Terus eh, ada satu kesempatan lagi, udah depan gawang cuman nggak ditendang. Nah itu yang
Ada. yang sebenarnya Maroko bisa selesain Ya, pertandingan nggak usah penalti sih, pas extra ya. time juga bisa. Spanyol Dan ya. dari apa penalti shout out kemarin, gue ngelihat Pablo Sarabia tuh ya, yang dimana dia dimasukin terakhir-terakhir untuk karena dia terkenal set piece-nya jago lah lumayan. Ya. Cuman justru pertama kali nendang dan nggak masuk, kena tiang. Aduh. Kena mental itu Tir ya. Seluruh tim tuh jadi Iya. kena mental Tir. Iya, karena sebelumnya si Sarabia itu pas mau akhir-akhir peluit, dia nendang tapi kena tiang, Mas. Hmm. Nonton nggak lo? Dia kena Ya. kena tiang tuh udah pasti ya 80% masuk lah, cuman kena tiang. Tapi ditaruh Luis Enrique penendang pertama kan mentalnya down dong. Iya, benar benar Terus benar. mah ntar aja. Dan diakhiri dengan manis Panenka sama Hakimi, keren. Aduh. Itu malu sih Tir dikenanya sama Panenka. Iya. Mending tinggi Terus gaya, Panenkanya, kok geser ke bawah iya. lagi. Mm-mm. Aduh, Terus langsung pas golin si Hakimi gayanya penguin. kenapa tuh Tir? Artinya apa tuh Tir? Ah, jadi tuh penguin itu gerakan penguin itu pernah dilakukan di PSG, si Eh, Hakimi, Mbappe sama Sergio Ramos. ya. Mungkin itu salah satu ekspresi Hakimi untuk mensupport Sergio Ramos kali ya, karena nggak ikut Oh, di Qatar kali ini gitu. Karena benar. pas Luis Enrique nggak masuk, sebelumnya dia itu udah bikin support di Twitter, bilangnya tuh kalau nggak salah Sergio Ramos defender terbaik di dunia, bilang gitu. Tapi malah nggak dimasukin. Tapi malah nggak dimasukin. Mungkin itu bentuk support dari Hakimi. Iya, iya, Seru, iya. seru, seru. Seru, seru banget. Tapi emang Mm-mm. apa namanya skuad Spanyol saat ini emang dengan kekalahan tim Spanyol emang bener-bener Luis Enrique tuh jadi bulan-bulanan sih gitu. Jadi wah ini Pasti. skuadnya Barca La Masia ini diutamakan. Iya. Padahal Sergio Ramos, De Gea nggak masuk. Terus siapa Mm-mm. lagi? Iago Aspas yang lagi pada on fire tuh pada kagak masuk gitu. Jadi emang dipertanyakan Benar. sekali sih kayak gitu. Dengan Iya. kekalahannya ini membuktikan bahwa Luis Enrique tuh kayak udahlah kelar lo kayak gitu. Iya. Bisa jadi kelar sih. Cuman ya nggak tahu juga sih, Ya, 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 dipecat atau mengundurkan diri, gue nggak tahu tuh. ya, ya. Oke, kita lanjut nih Ter ke pertandingan Ah, berikutnya Ter. Kalau kalau Spanyol dan Maroko udah clear ya gitu. Konklusinya emang menurut gua emang mental sih gitu. Emang terlepas dengan peluang-peluangnya yang hampir gol ya. Ini sekarang kita coba bener. bahas Portugal sama Swiss. Gimana Tir? Nah, Menurut lu Tir? pesta gol ini ya. Parah, Gue Tir. langsung ganti Ronaldo. Aja. Dia main main di menit berapa ya? Aduh, Main di menit 70-an berapa? deh. Lu kecewa nggak? Nggak, gue pengen nanya malah. Kecewa nggak dia nggak jadi starter? Nah, Kan itu kata dia. lu dia itu Nah, ditarik tuh pas kemarin pertandingan ya, Korsel tuh ya. ya, Lu bilang mau buat pertandingan Swiss. benar. Nyatanya nggak jadi starter. Gimana Aduh, tuh, Mas? makanya ini gue amat sangat kecewa ya sebagai fans. Gue pengen ngelihat si Cristiano Ronaldo untuk main, tetapi ternyata malah di apa namanya di bangku cadangkan gitu. Dan gue cari infonya Mm. Mm-mm. terkait keputusan pelatih Fernando Santos ya namanya ya, pelatihnya ya. Iya, Gue lupa. Nah itu ternyata emang pure banyak yang mempertanyakan ke Fernando Santos itu ternyata itu tuh pure strategi dia bilang begitu. strategi. Eh, eh, apa namanya? Belum Emang lagi beda sih strateginya. ya apalagi Iya. pure strategi gitu. Eh, tapi ya tetap aja ya, gue sebagai fans tuh ngelihat Ronaldo tuh sedih banget dia nggak dimainin men gitu legend men. Legend Iya. Portugal mah gue kasih waktu itu kan menangnya udah banyak banget itu udah lu main aja deh gitu. Ini nih, ini nih kagak sih. Gua nggak ngerti strateginya. Kan gua amatir ya, Tir. Gua nggak ngerti strateginya Hmm. Fernando Santos tuh gimana. Tapi gue cukup sedih. Apalagi, waduh banyak cerita nih, Tir. Apalagi ketika tim Spanyol, Hmm. tim Portugal itu merayakan kemenangan, Ronaldo ngeluyur pergi, men, sendiri nggak ikutan ngerayain. Tahu nggak lo? Oh iya. Iya, ada itu beritanya gue baca, men. Wah, itu parah gitu. Itu kayak Bete dong dia. iya kayak bete gitu lah orang-orang lagi sama fans tuh kayak wow 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 Iya, dia iya. pergi pergi nggak mau Ngambek ikutan ya, ngambek. ya ngambek lah ya lah
iyalah, gue mau strategi kayak gimana ya masukin lah dia di awal lah gitu menurut gue gitu. Berarti di situ kelihatan banget kalau dia itu benar-benar egois ya. Maksudnya Nah, timnya udah menang ya lo gara-gara nggak golin jadi nggak seneng tuh menurut gue egois sih. iya, ini tuh jadi presidennya amat sangat buruk buat Ronaldo ya. Kenapa? Karena ini kejadian di Hmm. MU. Iya. Kalau di MU emang parah sih nggak dimainin sama sekali. Tapi kemarin itu udah dimainin, tapi dia malah 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 begitu gitu, malah ngeloyor Tapi sendiri. golin kok. Hah? Golin kemarin. Agak Golin. offside itu, Offside tapi offside. Kasih ya, iya. iya. Di PHP-in ya. PHP doang men, makin makin bete dia. Aduh, andai dia golin satu gol aja, mungkin dia ikutan kali, woi 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 kayak Iya, gitu. ciri-ciri orang egois ya kan. Wah, tapi ya itulah karakteristiknya dia tuh dari dulu emang begitu, Tir, ambisius gitu. Jadi kalau nggak achieve Nah, sama golnya dia akan murka gitu, kayak hmm. gitu. Tapi secara nggak langsung strateginya si Santos works banget dong, Mas. Wah, Dengan works ngam, banget, Tir. dengan ngam, dengan mengamainya Ronaldo, dia mainin si Ramos, ternyata hat trick. Hat trick parah. Hat trick pertama lagi di 2022 Qatar ini. Iya, 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 iya. Itu dan menyamai rekor Pele katanya. Hat-trick termuda katanya. Iya, termuda benar. Iya, luar biasa sih, luar biasa. Overall, nah, catatan lu mention satu nama kemarin, Tir, yaitu Rafael Leao. Leao, Oh, benar. ternyata pas diturunin Namain. sesuai dengan prediksi lo, langsung golin, Tir. Golin itu Gokil. pasti, itu pasti. Rafael Leao tuh gue nggak tahu kenapa Ronaldo dimainin. Gue nggak tahu juga sih strategi formasi apa yang dimainin pas awal-awal Iya, grup kita kan amatir, Portugal. Tir. Iya mungkin 4-3-3. Cuman kemarin gue ngeliat itu 4-4-4-2 kalau nggak salah ya, Felix sama Ramos di depan. Mungkin dengan adanya Ronaldo kembali lagi ke 4-3-3 dan itu yang nggak works mungkin ya. Di sini Hmm, kemarin kalau nggak salah 4-4-2, Felix sama si Ramos yang dimana tuh lebih lebih mengandalkan winger ya, dari ya, back juga ada kayak si Guerrero sama si Dalot, akhirnya Guerrero ngegolin kayak gitu. ya, 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 ya. Terbukti Santos pinter juga berarti Mas, Pinter jago juga dia. ya. Dia pelatih mana sih, Tir, Mm-mm. sebelumnya? Dia ngebawa si Portugal ini juara Eropa. Oh, masih. Sebelumnya Nah, ngelatih klub gak? itu gue nggak tahu tuh. Iya, iya, iya. Oke tiba-tiba dia Iya, 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 iya. Tapi emang gua ngelihat ya, serangannya Portugal sih ajib banget sih waktu najib. gol kapan itu gue lupa. Pemainnya Swiss tuh kalang kabut sih pada auto lari semua. Wah, gitu. Aduh, keren sih Portugal keren sih. Ini menurut gua dengan melihat kolektivitas pemainnya juga bagus ya, Tir. Gua ngelihat opera-operannya juga bagus Hmm, gitu. Gue ngerasa ini mungkin akan bagus. menjadi salah satu apa namanya kandidat kandidat Benar. juara, Tir. Gimana? Apalagi wah bener sih gue ngeliat Rafael Leao ketika main ya, kalau dia Hmm, full full dari awal, wah mungkin akan jadi masalah besar buat tim-tim yang dilawan iya. sama Portugal. Kenapa gue seneng Rafael Leao? Karena Kenapa, Tir? dia tahu diri, kalau gue ngeliat ya opini gue ya, dia tahu dia itu jago. Ya, Cuman dia nggak egois. ya, ya, Dia ya, itu apa sering nusuk gitu dari kiri. ya. Cuman dia tetap crossing gitu loh. Kan Bukan kalau ada. yang kalau yang suka apa nusuk-nusuk gitu sampai depan gawang nendang atau yang bisa Iya, ngoper jadi sia-sia peluang kayak gitu loh. iya, Dan iya. kalau nendang senyum terus. Oh iya, benar, benar. Iya, Kayak Ronaldinho ya. kayak Ronaldinho Iya, benar. murah Orang senyum mah dia. di sliding memarah ini enggak cengengesan gitu. Tapi Rafael Leo ya, gue ngelihat posturnya tinggi, Tir. Bener. Udah Iya, tinggi, dribblenya bagus loh gitu. Maksud gue, gue bagus. gue ngelihat wah ini orangnya keren juga, cepet juga larinya gitu. Cepet. Ideal, ideal banget sih dia. Ideal banget ya. Oke, Tir. Kayaknya segitu aja, Tir, untuk Portugal Swiss ya. Kita langsung nih Benar. ngebahas tentang apa yang akan terjadi di pertandingan perempat final, Tir. Pertandingan Nah, yang terkini deh, Kroasia Brazil dulu, Tir. Gimana, Tir, menurut lu, Tir? emang Kroasia Brazil dulu. Nih, urutannya gue bacain nih. Kroasia Brazil, terus berikutnya ada Pokoknya Belanda. Belanda, Belanda,
Belanda Argentina tuh ini Tir, Pokoknya Belanda, setelah Kroasia Brazil kalau gue lihat schedule ya. masa? Iya. Habis itu ada Maroko Portugal. Nah, yang terakhir itu Inggris Prancis. Nih, Kroasia Brazil tuh Oh Jumat, gitu. Jumat jam 22. Belanda Argentina tuh Sabtu Mm-mm. jam 2 malam. Jam, Jam jam Jumat, duanya ya. ya jam 2-nya gitu. Ini Maroko Portugal tuh Sabtunya, Sabtu jam 22-nya. Inggris Prancis tuh jam malamnya tuh jam 2 gitu. Gimana Tir? Kita mulai dari Kroasia Brazil dulu dulu Mm-mm. deh. Ya kalau lihat dari Brazil kan kemarin udah ngebantai Korsel 4-1 ya. Hmm, Iya 4-1. Itu secara secara apa skuad Brazil di atas angin lah kayaknya ya. ya. Dengan dibandingkan dengan Kroasia yang menang adu penalti lawannya Jepang. Ah, benar. Nah, kalau gue ngeliat dari Kroasia itu dari Euro sama Piala Dunia 2018 itu kalau bisa dibilang pemainnya sama. Ya. Yang dimana tuh nggak ada regenerasi, nggak ada pemain baru yang gimana-gimana juga gitu. Cuma ada satu Josko Gvardiol back 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 tengahnya tuh dan yang lucu dia masih pakai Dejan Lovren backnya Hmm, yang dimana ya walaupun works juga cuman ya dari seluruhan pemain nggak ada yang berubah ya dan itu juga jadi mungkin seperti Belgia takutnya nggak ada hmm. regenerasi nggak ada yang dipercaya untuk eh, eh, dikasih pengalaman ya Ya, ya, feeling gue sih Brazil lah. ya. Kalau gue juga berpikir seperti itu sih, Tir, karena materi Hmm. pemainnya itu lebih, secara kolektivitas tuh lebih rapi, lebih bagus gitu. Langsung Mm-mm. aja deh, Tir. Skor berapa, Tir, kalau menurut lo? Gue 3-0 Brazil. 3-0 Brazil ya. Mm-mm. Strikernya Eh, enggak sih Kroasia. enggak ya. Iya sih. Enggak. Gue nggak ke recall sama sekali tuh striker Kroasia siapa. Gue kayaknya ya Brazil, gue memprediksi Kroasia itu akan mengandalkan counter attack. Hmm. Iya, gue memprediksi dan mengan- mencoba crossing-crossing ya gitu segala macam karena Ya, crossing masih bisa. iya karena kan apa namanya badannya kan sedikit lebih tinggi daripada Iya, pemain-pemain Brazil Brazil. ya gitu orang-orang Eropa gitu dan mengandalkan kayak long counter attack gitu loh gitu Hmm. kayak serangan balik dan gue memprediksi skornya 2-1 kayaknya ya 1 ya. 2-1. Kecuali Masih ada yang mereka golin ya. ya kecuali mereka bermain terbuka ya mungkin skornya tuh akan lebih besar gitu. Iya. Nah, kalau Belanda Argentina Tir. Nah, Belanda nih unik sih sebenarnya. Ya, Banyak banyak yang berharap besar gitu sama Belanda. Tapi kalau dilihat dari timnya yang yang apa yang bintang lah bisa dibilang bintang tuh ya menurut gue cuma dua, Van siapa Dijk sama De Jong. yang Yang bintang ya? lainnya itu yang bintang, yang lainnya sih Ya, menurut gue mediocre semua kalau menurut iya. gue ya. Bahkan untuk Memphis Depay i- Iya. iya. Dia cuma Apa ya kebanyakan gaya maksudnya? doang ya Memphis Depay. Iya, Ya, jadi ya dia lebih serius jadi rapper ya. emang dia nge-rap. Nge-rap dia. Iya, iya, iya. Terus kalau Argentina? Ya kalau Argentina ya kembali lagi ya ada beberapa pemain yang nggak maksimal kayak Rodrigo de Paul tuh ya walaupun dia bodyguardnya Lionel Messi cuman menurut gua agak kurang aja gitu main Eh, di jadi squad inti gitu masih banyak eh, kok yang lebih bagus dibanding Rodrigo de Paul. ya, ya, ya. Kalau prediksi gua sih satu sama penalti-penaltian Belanda lolos. Ya, ya. Penalti penaltian Belanda lolos. Sejujurnya ya, Mm-mm. gua pribadi kalau menurut gua pribadi ya, gua kayaknya akan memprediksi Belanda yang lolos. Nggak penalti tapi Hmm, nggak penalti. oke. Kenapa? Karena gua ngeliat Belanda tuh mainnya lebih kolektif kayaknya ya gitu. Secara tim eh, seperti yang lu mention tadi, bintangnya dikit gitu. Jadi kayak yang megang bola, gue ngelihat mereka ini kayak nggak terlalu banyak megang bola sih gitu. Jadi kayaknya sih Belanda yang akan lolos.
secara kolektivitas gue lebih suka ketimbang Argentina. Argentina tuh masih masih kayak ada Messi sentris gitu loh. Hmm. Kayaknya ya kayak gitu. Tapi secara pribadi kan yang lo tahu, gue tuh fansnya Messi. Ya gue berharap Messi menang sih. Tapi Iya. secara faktualnya kayaknya gue akan memprediksi Belanda yang lolos gitu. 2-1. Iya. Eh, Dan berapa ya skornya? Skornya kayaknya ya 2-1 apa nih? untuk 21 ya? untuk Belanda 2-1 kayaknya. Belanda Oke. lolos prediksi gue. Sudah ada pertanyaan siapa lagi nih, Mas? Oh ini pertandingan setelah Kroasia Brazil, Belanda Argentina. Nah, yang ketiga ini Maroko Portugal. Ah, ini dia. Maroko Portugal. Ya, Ini secara kasat mata bajunya sama ya. ya betul. Merah hijau gitu ya. Iya. Oh iya bener juga. Hmm. Iya 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 iya. Gimana nih Ter? Portugal Portugal kayaknya auto nggak sih menurut lu? Auto menang? Menurut gue sih auto. Auto. Auto, auto menang ya. Ya walaupun di sini ada doa ibu dari ibunya Ashraf Hakimi ya Oh, gitu iya. ya. Cuman gak bisa dipungkiri Portugal tuh Eh, ya punyain skuad yang gacor-gacor ya. Dan eh, apalagi dengan lawannya Maroko yang ya mungkin apa ya, ya mungkin hanya sampai 8 besar aja lah. eh, Mungkin 4 tahun kemudian bisa lah sampai semifinal. eh. Menurut lu ngaruh nggak doa-doa anak yatim, anak-anak Maroko, Ter? Ya ngaruh lah pasti. Mungkin ngaruhnya sampai 8 besar doang. Mungkin 8 ya. besar. Oke. Iya, itu Benar-benar ya. pertama kali dalam sejarah Iya. Maroko kan. Nih ya, mengingat pertandingan kemarin Maroko Spanyol Hmm, yang mereka bisa dibilang ya, udahlah bertahan aja lah gitu. iya. Menurut lu akan terulang lagi nggak gitu? Karena bisa dibilang ya, mereka tuh cukup efektif ya menekan gitu sebenarnya. Dan Iya, melihat kesalahan-kesalahan pemain Spanyol untuk counter attack sebenarnya. Menurut lu pasti gimana, akan Tir? terulang. Pasti akan terulang. Pasti. Karena Ya, kenapa bisa diulang? Karena itu berhasil dilakukan sama Spanyol. ya, Ya kenapa kita nggak coba lagi pas lawan Portugal? benar-benar. Dan Karena ya, dan yang gua tahu ternyata pelatihnya Maroko itu cuma baru 3 bulan doang ngelatih di Maroko. waduh, Jadi yang lolosin Maroko ke Pildun tuh bukan dia, Mas. lah beda lagi. Beda lagi. Nah, cuman nggak tahu kenapa pelatih yang sekarang ini nih lebih bagus dan lebih ini apa? Lebih dekat kepada pemain. Jadi tuh harmonisasi di ruang ganti Ya, di segala macam tuh lebih harmonis dengan kembalinya Hakim Ziyech ke timnas. Sebelumnya nggak dipanggil katanya, Mas. waduh, Iya, kenapa karena ya? Padahal itu bukannya, dia iya, jago kan. heeh, Nah, makanya sekarang Maroko menjelma jadi tim yang oke kan, bisa ke 8 besar sama pelatihnya sekarang. Itu. benar-benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, Tir. Ronaldo bakal main nggak nih kali ini? Bakal main, cuman mungkin nggak starter kali ya. Iya, benar-benar benar. Karena si Portugal ini bawa striker banyak banget loh. Iya, Tir. Striker ini ya, striker tengah ya. Iya. Bisa Striker dibilang tengah sekarang, tuh posisi apa, Tir? iya S, maksudnya striker yang SF, SF, CF. bukan maksudnya kalau misalnya 4-3-3 nih, Hah? striker kayak Giroud gitu loh, yang bukan bisa taruh di kiri sama kanan. Oh, ini apa namanya? Central CF. forward, Oh, CF, iya, CF, Central iya. Central Forward. Iya, 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 benar. Bisa dibilang Ronaldo. Iya. Weh, udah berubah nih. Belum, belum. Ini dulu, Ronaldo, ini dulu. nih Ronaldo. Si kemarin tuh si Ramos satu, dua Huerta. Wait. Tiga tuh Huerta. Ya. Terus satu lagi Adrian Silva. Empat Iya, iya, iya. tuh. Si, iya, Empat-empatnya benar. untung udah main. Iya, iya, iya. Ini ya, asumsi Hmm, kalau Ronaldo seperti yang kita tahu ya, Ronaldo tuh lari ya kan udah nggak kayak dulu ya, iya. udah udah kayak ada asam urat kayak gitu. Terus Aduh, terus juga kayaknya sekarang kan Ronaldo tuh udah nggak jadi winger ya, dia lebih ke tengah sekarang, kayak tengah. Iya. CF gitu. Dia kayak Hmm. mengandalkan sundulan apa segala macam, mengingat Bos- mengingat salah satu cara yang dipakai oleh Spanyol itu adalah crossing-crossing, Hmm. akankah Ronaldo ini dipasang gitu untuk menyesuaikan strategi melawan parkir busnya si Maroko?
mungkin untuk awal enggak ya. Enggak ya. Karena bisa jadi Ronaldo jadi super sub Ya, ya kayak kebuntuan kayak kemarin Morata ya kan dimainin. Mungkin kayak gitu sih. Karena capek Mas kalau nyerang terus kan. Ronaldo udah iya, tua. iya. Lu sedih nggak sih Ter kalau Ronaldo nggak main? Enggak, Oh, biasa aja. lu nggak suka Ronaldo ya? Gue mendingan Rafael Leao, Kalau Rafael Leao dicadangin, biasa aja juga sih. Cuman biasa juga. masih banyak yang bisa ngegolin gitu. Kayak Iya, Bruno iya, Fernandes, Bruno Bernardo Silva itu kan gila-gila di klubnya kan. iya. Gue entah kenapa Hmm. nggak suka sama Bruno loh. Heran nih. Iya sih. Dia kayak Cuman nggak ngoper, egois banget kalau gua ngeliat dia main. iya benar. Gue lebih suka Rafael Leao main gitu. Maksudnya, ah, gue tuh nggak Iya. perlu ngegolin, semua orang udah tahu gue jago gitu. Kalau Bruno tuh Iya. kayak, Itu aduh, sih. gue golin gitu. Karena dia menurut gua jagonya telat. Oh gitu. Jagonya telat. Iya. Umurnya udah 27 28 kan. Sebelumnya Iya, kan di klub-klub jelek, Udinese. iya bener. Jangan-jangan dia tuh malih tontong dikasih bewok kali. Ih, iya. Itu dia di Portugal belum ditemukan namanya Behel mungkin. Lanjut dong. Lu Ya udah, berapa prediksi? skor dulu berapa skor? Kalau gua ya kayaknya memprediksi 2-0 kayaknya untuk Portugal. Karena gua melihatnya Dua Portugal ini kosong. sebagai Brasil 2.0. Tir. Menurut gua dia agak mirip-mirip, Hmm. gaya gaya permainannya menurut gue kayak Brasil 2.0 tapi versi Eropa lah kayak gitu. 2-0 buat buat ini apa namanya Ronaldo Portugal. Dua kosong Portugal ya. Ya, kalau buat lo Kalau gua 3-1 lah Portugal. 3-1. Oke lah. Rafael Leao hat-trick. Saya lo. Eh, oke, lanjut nih Tir. Inggris Prancis Tir. Gimana Tir menurut lo? Analisa lu dulu dah. Ada Ganti dulu dong. Backgroundnya ganti dulu dong. Anjay. Tadi dulu. Soalnya kan eh nih udah gue ganti nih tuh. Ah, ini dua-duanya favorit sih sebenarnya. Sulit. Sulit ya. Kalau gue Sulit. sih kepengennya ya Perancis sih. Kenapa? Prancis. Oh iya dong. Kalau dari squad mah Perancis kalau gue. Hmm. Emang kenapa Ya kalau Inggris? mungkin ini susah ditebak sih Mas. Kenapa susah ditebak? Mungkin 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 bisa jadi pertandingan yang alot nih. Iya, iya, iya. Tapi gue Ini memperkirakan mereka ini akan bermain sama-sama terbuka sih. terbuka ya. Berarti Yang banjir gol nih. feeling gue ya, karena eh, makanya penyerang dan pemain bertahannya ini memegang peranan penting nih. Itu kayak Maguire, si The King, The Hmm, Lord Maguire ini memegang peranan penting Inggris sebenarnya gitu. iya. Dan bek kanannya si Inggris ini menurut gua lagi bukan perform yang terbagus ya kecuali si siapa Kieran Trippier itu walaupun set piece-nya bagus cuman larinya mungkin bisa kalah sama Mbappe ya. Dengan Ah, cadangannya ada Trent Arnold terus kanannya lagi ada Kyle Walker. iya, Cuman mainnya kan angin-anginan tuh lagi kurang lah di iya, klub juga nggak dimainin. Mungkin iya, bakal iya. kewalahan buat ngejagain Mbappe. Dan di sini Mbappe bakal lebih gacor. Apalagi CB-nya Harry Maguire. Wah udah dobrak-abrik kayak nih Inggris. Kayaknya ya, Tir. Skor berapa, Tir, menurut lo, Tir? 3-2 3-2 ya? Prancis. Iya ya, 3-2 ya. Kalau gue juga kayaknya ya, feeling gue itu sekitar 3, ya 3-2 sih. 2-1 deh, gue kayaknya Prancis dua Prancis ya. satu. Kenapa tuh Mas? Karena gue ngelihat ya seperti yang kita bahas tadi, memperkirakan nih kedua tim akan bermain terbuka ya gitu. Karena tendang lari, Wih. emang tipikal permainan terbuka gitu, bukan tipikal strategi Mm-mm. kayak parkir B. Long Si ball gitu-gitu ya. sedangkan si Prancis ini kan juga gue ngeliatnya kayak tipikal permainan terbuka juga gitu kan. Karena kalau Mbappe apa namanya Mbappe itu apa namanya kayak kayak nggak dapet ruang terbuka, dia kalau nggak lari tuh nggak bisa Hmm. men.
Enggak. Dia bukan yang Iya, tipikal ngepres kayak Tiki Taka, siapa? Tiki Taka si Spanyol gitu, bukan Savinista. gitu. Iya, Iya, kalau ruangan sesempit oke. itu dia nggak bisa lari, susah larinya gitu. Feeling gua sih kayak Iya. gitu. Feeling gua ya itu sekitar 21 ya. 21 lah gitu. Akan terjadi balas membalas gol gitu. Itu opini amatir gua sebagai amatir yang sotoy. Ya gitu, Ter. Oke, Oke, Ter, kayaknya kita akan istirahat sampai Kroasia Brazil, Ter. betul. Heeh. Nanti kita lihat lagi kalau ada gosip-gosip yang perlu kita bahas atau guys, kalau kalian punya gosip yang mau kita bahas dan kita kasih opini menurut opini kita, opini yang amatir dan sotoy, komen-komen di bawah, guys. Ya enggak, Tir? Kali ini Benar. kali ini gue yakin Harus Atir udah punya pantun, harus Tir. sotoy. Gimana, Tir? Pantunnya, Tir? Belum punya. Kayak gitu aja ya, Tir ya. Eh, Kayak gitu aja ya. serius ya? Nggak Untuk apa-apa hari kan ya? nggak apa-apa kan gue Nggak nembak apa-apa lu ya. doang. Kayak gitu aja, Tir ya. Sorry. Untuk video hari Ya, ini, Tir. Eh betul. guys, jangan lupa di like, diapain lagi, Tir? Share-share, Di share-share. subscribe, Hmm, di komen-komen, di komen-komen, share-share, share, nonton. nonton Udah nonton, nonton lagi biar visi banyak. banyak. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, guys. Salam Baik, amatir. olahraga amatir. Ya.